Sahabat GPIB dimanapun hadir dan berada, selamat malam dan shalom. Saat ini kita ada dalam pelayanan Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Desi Elat Selano, yang melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Immanuel, Banyuwangi, Jawa Timur. Kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, waktu malam menjadi bagian kehidupan ini. Kami telah menjalani sepanjang hari dalam beragam aktivitas, mensyukuri hidup dan pengalaman iman satu hari ini. Kami mau mendengar sabda-Mu yang dibaca dalam Alkitab. Bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu kami dengar dan lakukan dalam hidup beriman. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca saat ini dari kitab Ayub pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan menyatakan, "Tetapi bertanyalah kepada binatang, engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, engkau akan diberinya keterangan. Atau berbicaralah kepada bumi, engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu." Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Tuhan yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GPIB terkasih, bacaan Alkitab saat ini mau mengajak kita berpikir tentang kemahakuasaan Allah dalam ciptaannya. Kisah tentang Ayub dalam berkat Tuhan yang dianugerahkan kepadanya dengan kehadiran 10 orang anak-anak, ratusan bahkan ribuan hewan ternak dan para budak, segala harta dan benda yang dimilikinya menjadikan Ayub seorang yang kaya pada zamannya. Ketika Ayub mengalami pergumulan berat, dengan segala yang dia miliki habis dan hilang dalam kehidupannya, bahkan tubuh fisiknya pun mengalami derita, namun Ayub tidak kehilangan pengharapan. Penderitaan yang dia alami dijalaninya dalam tindakan iman yang mau menjelaskan tentang kasih dan kebaikan Tuhan tetap ada padanya. Dalam situasi susah sekalipun, penyertaan Tuhan tak pernah berhenti. Pada Ayub pasal 12, secara keseluruhan mengisahkan pemahaman dan pengakuan Ayub bahwa Allah berkuasa dalam hikmat-Nya untuk mengatur seluruh ciptaannya dalam rencana dan rancangan penuh damai sejahtera. Namun, tidak demikian dengan sahabat Ayub, yakni Elifas, Bildad, dan Zofar. Memandang penderitaan yang Ayub alami dengan pikiran dan persangkaan mereka. Sahabat GPIB terkasih, bagian Alkitab yang kita baca ini adalah jawaban Ayub terhadap Zofar, sahabatnya, yang memandang penderitaan Ayub seperti yang dipikirkan dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 11. Mereka memandang sempit kemahakuasaan Allah dengan memahami bahwa orang yang menderita seperti Ayub
pasti orang berdosa. Ayub itu bodoh karena tidak mengenal Tuhan dan menyamakan Ayub dengan orang yang tidak memiliki pikiran. Mendengar itu, Ayub memahami bahwa dia memiliki pengertian dan memiliki pemahaman tersendiri tentang kemahakuasaan Allah dalam derita yang ia alami. Untuk menjawab segala pemikiran dan pemahaman sahabatnya, Ayub mengajak mereka belajar dan bertanya dari alam ciptaan Tuhan. Bertanya pada binatang, belajar dari burung di udara, dari bumi atau tanah, dari ikan di laut yang hidup, karena Tuhan memberi kehidupan pada mereka. Itu ada pada ayat 7 sampai dengan ayat 9. Ayub menyampaikan kepada sahabatnya bahwa Allah mencipta dalam keteraturan dan binatang-binatang ini pun menjalani kehidupan dalam pemeliharaan Tuhan. Pada ayat yang ke-10, Ayub menepis pemahaman sahabatnya yang merasa paling berhikmat dan paling tahu tentang kuasa Tuhan. Padahal mereka memahaminya dengan pikiran mereka saja, tidak mengalami dan merasakan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Ayub mau memastikan bahwa seperti hidup yang dia jalani dalam derita sekalipun, Allah menjadi sumber hikmatnya. Hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Apa yang dialaminya bukan kebetulan. Ada Allah yang memelihara dan merencanakan yang terbaik bagi hidupnya. Dan Ayub mau bersyukur dan merendahkan hati di hadapan Allah. Sahabat GPIB terkasih, memperhatikan apa yang Ayub alami dengan terus mempertahankan pemahamannya tentang kemahakuasaan Allah atas ciptaannya, maka kita pun belajar bahwa segala yang Allah ciptakan ada dalam campur tangan Tuhan. Allah mengatur, merencanakan, dan merancangkan kebaikan bagi hidup kita. Penderitaan dan kesusahan sekalipun menjadi alat untuk kita bergantung kepada Allah dalam rasa syukur. Allah yang peduli telah hadir dalam Kristus yang mengubah cara berpikir dan cara bertindak kita agar memahami karyanya bagi kita melalui alam ciptaannya untuk bertanggung jawab dalam hidup yang Tuhan percayakan pada kita. Sahabat GPIB terkasih, mari jalani kehidupan dalam pemikiran dan pemahaman yang benar. Bila kita salah memahami hidup hanya dari pemikiran kita yang sempit, maka kita menjadi orang-orang yang tidak peduli dan tidak mau tahu dan merasa diri benar. Tapi bila kita memahami bahwa kita diciptakan dalam pemeliharaan Tuhan yang tiada batas, bahkan dalam derita pun Tuhan tetap memelihara, maka kita tahu bersyukur dan bertanggung jawab dengan hidup ini. Untuk selalu bermanfaat dan menjadi berkat bagi sesama dan alam ciptaan Tuhan. Hidup ini berguna bila kita terbuka dalam ketaatan kehendak Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa dalam doa malam. Tuhan beserta kami melalui alam ciptaan-Mu. Ya Tuhan, sepanjang hari ini kami berjumpa dengan sesama kami. Kami menikmati hangatnya sinar matahari. Kami melihat indahnya bunga bermekaran. Dan kami pun mendengar kicauan burung dan bunyi ayam berkokok di pagi hari tadi.
Semua ciptaan-Mu menjalani kehidupan dalam pemeliharaanmu. Kami bersyukur dan berterima kasih, Tuhan. Kami mau menutup hari ini dalam rasa syukur dengan memanjatkan doa agar Tuhan memberkati apa yang kami lakukan sepanjang hari di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat dalam tugas dan tanggung jawab kami. Kami akan membaringkan tubuh kami setelah seharian beraktivitas. Sertai dan lindungilah kami. Kiranya kasih-Mu menyertai saudara dan keluarga kami. Kiranya kasih-Mu juga memberkati saudara-saudara kami yang malam ini masih melakukan pekerjaan dan tanggung jawab di area-area pelayanan publik. Dan juga bagi saudara kami yang ada di tempat penampungan dan pengungsian karena derita bencana alam dan konflik perang. Kami memohon, berkenanlah esok hari kami masih dimampukan menjadi berkat bagi sesama dan alam ciptaan-Mu dalam kata dan perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Dengarlah permohonan kami ya Tuhan, ampuni segala pelanggaran dan dosa kami. Dan kami berserah kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Kristus, terima kasih untuk kebersamaan kita pada saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat dalam rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan pada kita dan alam ciptaannya sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.